Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Pemirsa Ikroma dimanapun Anda berada, rahimakumullah. Marilah senantiasa kita memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan lafal Alhamdulillahirabbil alamin. Yang mana pada kesempatan sore hari ini kita masih diberikan limpahan rahmat dan hidayahnya serta nikmat sehat iman dan Islamnya, sehingga kita dapat menjalin tali silaturahim dalam kesempatan sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Selawat beserta salam Allah semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan kita, baginda kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah satu-satunya Nabi pemberi syafaat kepada umatnya yang taat dan gemar bersolawat kelak yaumil kiamat. Semoga kita semua menjadi salah satu golongan dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Ikroma dimanapun Anda berada, pada kesempatan hari ini bertepatan dengan 20 Ramadan, saya berkenan untuk menyampaikan kultum yang bertema menumbuhkan mawaddah dan warahmah dalam mahligai rumah tangga. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudahlah pasti siapapun pasangannya, siapapun orangnya, pasti menginginkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Karena hal tersebut telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kutipan Quran Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam kutipan ayat tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwasannya Allah telah menjadikan kita berpasang-pasangan dari jenis kita sendiri agar kita merasa sakinah, yaitu litaskunu. Dalam konteks tersebut diartikan sakinah, mawaddah, dan menjadikan di antara kita mawaddah dan warahmah. Setiap hal tersebut menjadi dambaan setiap pasangan dalam berumah tangga. Lalu, apakah makna dari mawaddah dan warahmah yang sebenarnya? Kata mawaddah berasal dari bahasa Arab, yakni dengan kata dasar madda, yang dimana madda berarti adalah sebuah cinta yang membara, yang lebih mengarah kepada fisik, material, ataupun penglihatan. Sedangkan warahmah adalah kasih sayang yang tulus, yang tumbuh di dalam jiwa, yang tumbuh di dalam hati setiap pasangan. Hadirin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mawaddah dan warahmah dapat tumbuh dalam mahligai rumah tangga dengan 4 cara, dengan 4 tips yang menurut syariat dapat dilaksanakan. Apakah 4 cara tersebut? Cara tersebut yang pertama adalah dalam menjalankan rumah tangga kita harus berpondasi kepada iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman dan takwa dalam menjalankan rumah tangga menjadi pokok untuk menuju keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Karena apa? Dengan berlandaskan iman dan takwa,
rumah tangga kita yang goyah, rumah tangga kita yang mendapatkan masalah akan menjadi baik-baik saja karena kita ingat bahwasannya rumah tangga adalah ibadah terpanjang yang sudah dituliskan untuk kita. Rumah tangga adalah ibadah yang terpanjang yang harus kita jalani dalam menuju ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, jika hanya dilandaskan cinta, rumah tangga bisa hancur begitu saja. Banyak pasangan yang memulai pernikahan dengan pacaran, memulai pernikahan dengan landasan cinta, namun tidak menggunakan iman dan takwa, berakhir hanya dengan sia-sia. Karena cinta mereka hilang, cinta mereka luntur seiring dengan berjalannya waktu. Namun, jika dengan iman, jika dengan takwa, cinta kita dapat bertambah semakin cinta karena Allah menjadi tujuan utama kita. Dan cara yang kedua adalah dengan merawat mawadah. Mawadah di sini adalah cinta yang berupa penglihatan yang bisa dirasakan dengan sentuhan. Cinta yang ditunjukkan dengan usaha. Kalau hanya cinta diucapkan dengan lisan, kalau cinta hanya ditumbuhkan dalam dada namun tidak ada pembuktiannya, apakah kita masih bisa menyebut itu cinta? Cinta dalam mahligai rumah tangga, kita dapat mewujudkannya dalam bentuk saling memuji. Kita bisa mewujudkannya dengan saling memberi, dan kita dapat mewujudkannya dengan saling mengasihi. Berikan pujian-pujian kepada pasangan kita, berikan hadiah-hadiah istimewa, walaupun hanya berupa hal kecil. Namun jika kita memberikannya dengan rasa ikhlas, dengan rasa bahagia, tentulah pasangan kita akan dapat merasakan kebahagiaannya, akan dapat merasakan ketulusannya, dan itu dapat menjadi bumbu agar keluarga kita menjadi keluarga yang mawaddah. Seperti contoh Nabiullah Muhammad SAW sering memuji istrinya, yakni Aisyah radhiyallahu anha, dengan sebutan Ya Humairah, yakni yang pipinya kemerah-merahan. Dengan pujian sederhana tersebut, sang istri merasa dicintai, sang istri merasa dipuji. Tidak lain juga dengan kita. Mari kita terbiasa memuji pasangan kita agar mereka merasa dicintai oleh kita. Dan yang selanjutnya, cara agar merawat keluarga yang mawaddah dan warahmah adalah dengan saling memaafkan. Saling memaafkan di sini adalah ketika pasangan kita memiliki kesalahan, kita memaafkannya. Ketika pasangan kita memiliki kelalaian, kekhilafan, kita bisa memaafkannya. Karena apa? Pasangan kita bukanlah malaikat yang selalu benar, dan pasangan kita bukanlah syaitan yang selalu berbuat salah. Kita dan pasangan kita adalah manusia, di mana manusia adalah mahalul khata' wa nisyan, tempatnya salah dan lupa. Makanya kita tidaklah wajib menghukum pasangan kita karena hanya satu kesalahan. Mari kita saling memaafkan agar tumbuh rahmah dalam hati setiap pasangan. Dan yang terakhir adalah saling menutupi kesalahan satu sama lain. Pasangan yang menutupi satu kesalahan satu sama lain adalah pasangan yang saling memaafkan tadi. Ketika kita saling menutupi aib satu sama lain, maka kita sudah memenuhi petunjuk Allah dalam menjalankan rumah tangga. Di mana Allah berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 187 yang berbunyi, Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istrimu adalah pakaian bagimu, dan kamu para suami adalah pakaian bagi para istrimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah tadi kultum yang bisa saya sampaikan. Terdapat kesalahan, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.